Sampurasun sahabat Rama. Kali ini saya akan menemui Abah Amir, seorang pembuat gula merah di desa Cupunegara. Abah Amir sudah puluhan tahun membuat gula merah, mulai dari tahun 80 hingga sekarang ini. Saya ingin belajar bagaimana cara membuat gula yang benar hingga sampai pada gula yang benar-benar mantap, nikmat dan lezat tentunya. Hehehe. Saya akan ke sawah Cirahayu, ke tempat Abah Amir membuat gula merah itu. Sawah Cirahayu terletak di Desa Cupunegara, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang. Kemana wae tuh? Hujan tadi tuh gede. Remis ya jalannya tuh. Buhuan wae Soledad. Pun. Tuh Jalan ini tuh. hujan. Pak dagal mur hujan. Ya gitu we, sedang lah. Oh, bagus baras ya. Ada. Nyanak pula sedapan di dinya tah. Oh, enjung. Bener lah nya. Kada lampu. Lah, siap. Saya pun bergegas mengambil lahang atau air kawung untuk bahan baku gula merah. Saya mengambil dari pohon yang cukup rendah karena saya baru belajar, takutnya saya menyoledat lalu melabuh lalu menyeri. Hehehe. Kemana aja ya, Pak? Kaler, kalau itu kaler. Lumayan jauh ya? Jauh. Itu, Pak, payun. Ayo. Payun. Jalan apa terang? Setelah mengambil air lahang dari pohon yang satu tadi, saya pun diajak Abah Amir untuk mengambil air lahang dari pohon yang berikutnya. Kata Abah Amir sih, jalannya cukup rumit, jauh lagi. Wah, ternyata benar permisa, jalannya cukuplah rumit, lalu erdei. Aduh. Aduh, benar, ternyata jalannya cukup sulit, licin, dan saya tadi kacugak, aduh, nyeri oge kacugak ku harupate, aduh, pokoknya mah nyeri pisan euy. Saya kembali bergegas melewati wahangan, walungan atau sungai kata orang Sunda mah. Non, Mang. Ayo ya. Biasa we. Oh, ya. Bener oge kata Abah Amir euy, ternyata jalannya jauh pisan, ekstrim pokoknya mah. Moal wani sosorangan nandebah euy ka dia sorangan. Tapi saya tidak sia-sia disuguhkan pemandangan yang sangat indah, hijau mempesona wajah si dia. Hehehe, pokoknya mah endah pisan. Abdi ngantosan di dieu. Nyenak nu palih kalerna. Tidak saya duga, ternyata pohon aren yang kali ini lebih tinggi, lebih cangkung. Aduh, sekitar 2 meter, sekitar 20 meter atau 18 meteran sahabat Rama. Aduh, saya jadi nolok tok tukur saat melihat pohon aren itu. Hedon pisan, hebat Abah Amir. Setiap hari mengambil air lahang. Saya jadi terengeh. Aduh, hati saya kemudian terampampa. Bang. Tenang, Dek. Saya mah ngambil air kawung yang dari pohon aren, yang lebih pendek aja lah, lebih rendah.
takutnya saya menjatuh. Abah Amir pun kembali mengambil dari satu pohon ke pohon lainnya. Aduh, pokoknya mah best pisan mbah euy. Bisaan si abah eta naik teterekalan gitu. Abdi mah tadi jejereget norok tok tuur tadi bah. Aduh. Hebat pokoknya mah bah 100 kamu abah Amir lah. Pohon aren ini banyak sekali manfaatnya. Mulai dari batangnya, daunnya, pohonnya, air lahangnya, hingga buahnya bisa dijadikan kolak kolang-kaling. Aku jadi teringat bulan puasa, sangatlah nikmat. Apalagi gula arennya kalau buatan Abah Amir, sangat nikmat sekali. Apalagi Madain Cupu Nagara, mantap pisan Dun. Abah Amir pun kembali mengganti lodong yang sudah tadi terisi penuh dengan lodong yang kosong untuk nanti diambil pada sore esok. Aduh bah, kade bah hati-hati bah, kade hati-hati. Hiji, 2, 3. Abah Amir pun kembali mengajak saya untuk mengambil kawung atau air kawung atau lahang lah kata orang Sunda mah. Yang satunya lagi, kade bah hati-hati bah. Aduh, Abah Amir sangat ekstrim sekali. Benar-benar mantap ini Mbah euy. Aduh, perjuangannya sangat wow pisan. Abah Amir pun kembali memanjat pohon aren yang kesekian kalinya. Aduh, ternyata perjuangannya benar-benar sulit. Selain medannya yang sangat jauh, jalannya yang sangat licin, pohonnya juga tinggi-tinggi. Aduh, saya juga terkesan sahabat Rama. Di balik kemanisan gula tersimpan sebuah perjuangan yang sangat sulit. Abah Amir memang hebat. Beres. Setelah beberapa lodong terisi penuh, Abah Amir pun bergegas mengajak saya untuk kembali ke saung. Kata Abah Amir, saya diajak ke jalan yang lain karena jalan yang tadi sangat sulit. Walaupun agak sedikit lebih dekat, tetapi saya kukurusukan, kata Abah Amir karunya. Di tengah perjalanan, Abah Amir pun mengajak saya untuk mengambil kayu bakar yang tersimpan di beberapa tempat. Tidak disangka kayunya galaring, saranget deh. Edun pokoknya mah mantap lah Abah Amir. Saya bertemu dengan Kang Jawan. Kata Kang Jawan, dia ingin membawakan kayu bakar atau sulu yang sedang saya potong. Kata Kang Jawan, biarlah saya yang bawakan. Katanya, kasihan kepada saya karena saya baru saja udang kering atau baru saja saya sembuh dari sakit. Tidak terasa, sekarang sudah jam 10 pagi. Kami pun bergegas untuk buru-buru kembali ke saung. Kalem Mang Jawan, kayak diburuhan lahang lah. Kalem jeung saya mah. Tapi lahangnya tiba Amir ketang. Hehehe.
Ternyata benar kata Abah Amir, jalannya lebih dekat, tetapi jalannya lebih ekstrim bah euy. Aduh, jurang yang sangat terjang, pepohonan-pepohonan yang sangat rimbun, pokoknya mah keung pisan. Aduh bah, untung tepung jeung dulur oge. Aduh, ternyata ada sasak awi euy. Eleh geningan aya gawir, urug deh gawirna teh. Napikeun ka saya teh leumpang dina sasak awi, ngadeg-deg aslina. Palawur ieu teh Kang Jiwan ge palawureun. Saya nepikeun ka muringkak bulu kumis. Indah bukan teman? Tah beginilah sawah Cirahayu, Desa Cupunagara, sangatlah indah dengan segala potensi dan kekayaan alamnya. Duh, tinggalin bah. Akhirnya Aduh. saya sampai juga di saung ini. Aduh bah, saya telat, maaf ya. Habisnya pemandangannya sangat indah. Mantap pisan bah, kakaraeun pisan ka sawah ieu. Saya pun menumpahkan lodong yang tadi saya bawa pada katel yang sudah tadi terisi penuh oleh lahang. Aromanya sangat mantap, gurih, nyoy, edun pisan bah euy. Mbah Amir sudah beberapa tahun bahkan puluhan tahun katanya menyadap di Cirahayu ini. Mulai dari pagi hari hingga pada sore hari, pagi hari, sore hari, begitulah hari demi hari Abah Amir menjalani mengambil air kaung atau lahang ini. Aduh, saya pun haus. Mantap. Detik yang detik teh cangkir ya sia. Aduh, capek hareudang. Aduh. Aduh, gede mah. Atuh ganti mah. Segera meren. Mohon ya nyoba ya, Bah. Mantap. Wah, mantap pokoknya mah euy. Moal aya 26 pokoknya mah. Seger, capek-capek diberi lahang, mantap pisan. Saya ditugaskan oleh Abah Amir ngasurkeun seuneu. Apa itu seuneu? Lah, seuneu itu adalah api. Siap, Bah. Saya ditugaskan oleh Abah Amir untuk menunggu lahang yang akan dipasak untuk diolah menjadi gula aren. Saya tidak kuat oleh aromanya, begitu wangi, harum, dan sangatlah nikmat. Aduh alah iya, aduh alah iya, aduh alah iya, aduh alah, Duh, merdu juga suara Kang Ahmad seperti suara Ariel Ona. Mudah-mudahan tahun depan bisa mengikuti audisi dangdut teh. Pembuatan gula aren ini ada beberapa tahap, mulai tahap dari lahang, menjadi wedang, menjadi peut, menjadi gula ngora, menjadi gula kolot. Begitulah kira-kiranya kata Abah Amir.
aromanya itu, aromanya lagi, karena saya tidak bisa melupakan aromanya. Bukan wae tuh dek, buka sana. Apa? Mau untuk minutan wae, buka sana. Asap. Tuh, maaf bah, aku kelelahan. Saking lamanya menunggu, aku ngantuk bah. Aduh, lama sekali aku menunggu seperti menunggu si dia bah. Lelah, tetapi tidak diberikan kepastian. Tidak seperti ini, menunggu tapi diberikan rasa manis. Abah Amir pun menyuruh saya untuk mengguis. Mengguis adalah salah satu teknik untuk mempercepat adonan gula menjadi lebih matang. Alat ini bernama jubung. Jubung ini berfungsi untuk supaya adonan tidak ucerat-acret kemana wae. Begitulah kata Abah Amir. Jubung pun diangkat untuk mempercepat guisan agar lebih cepat matang. Aduh bah, tekuat ku sengit na bah, meni sengit pisan ngahiriwir. Nikmat pokoknya mah bah. Kumaha piringna ganduana sanak deh. Keduanya apa? Piring kumaha. Aku pun ditugaskan Abah Amir untuk mencuci ganduan atau cetakan gula sambil mencuci piring dan batok kelapa. Itu dia bah. Sahabat Rama, selain pemandangan yang sangat indah, Ina juga sangat jernih. Kalau diminum langsung, kayak ada manis-manisnya gitu loh. Kayak lihat senyuman si dia. Hahaha. Teknik mengguis ini adalah teknik untuk mempercepat seperti yang sudah saya tadi katakan, agar gula menjadi cepat matang dan rasanya lebih merata. Aku pun penasaran dan ingin diajarkan bagaimana cara mengguis yang benar untuk mengguiskan peut atau lahang yang sudah menua. Ini adalah proses keempat dari beberapa tahap yang sudah terlewati. Aku pun tidak kuat untuk menyicipi peut. Aduh, peut dicampuri oleh sebuah roti. Mantap pisan ya bah, edun pokoknya mah. Iya ya. Itu bah. Mantap, edun bisa rasana teh berasa di Cirahayu pokoknya mah dan memang di Cirahayu tuh saya teh pokoknya sangat enak sahabat Rama. Antara perpaduan rasa roti dengan sebuah peut itu nikmat pisan. Adonan gula pun sudah mengkolot, menandakan bahwa gula akan cepat dicetak. Aku mengambil alas atau ebek yang berfungsi untuk alas membuat gula. Ini adalah teknik mencetak gula. Teknik mencetak gula ini adalah salah satu teknik yang sangat sulit, bahkan
menjadi teknik yang paling sulit dalam membuat gula. Saya pun tidak diperbolehkan untuk menyetak ini, karena menyetak ini tidak sembarangan orang yang bisa. Cetakan ini memerlukan waktu beberapa menit agar gula bisa dicopotkan dan mengeras. Aku pun mencopotkannya gula yang sudah keras pada ganduannya. Gula yang sedang dibuat ini, perkiraan Abah Amir menjadi 8 bungkus karena takaran tadi 10 liter. Beres bah. Apa? Bungkusnya 8 bungkus bah. Alhamdulillah gula paran terjadi. Gula haneut nya bah. Gula haneut teh Cirahayu kadar dia ka barudak. Ka ibi ka amang ka uwa ka sadayana. Gula haneut Cirahayu ieu. Cobiannya? Cobiannya bah. Ya cobiannya. Ya gula haneut. Adun ya oi. Nah ke serasa kumaha gitu orang teh. Asa di Cirahayu, da emang di Cirahayu. Kitunya cobian gula Abah Amir ka dieu ka Cirahayu ya gula haneut dadakan biar kayak ada macri keneh kada dieu sadayana mangga atur nuhun. Assalamualaikum. Terima kasih sahabat Rama telah mengikuti petualangan saya. Semoga menghibur. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya ya. Dadah. Sampurasun. Muah.